Cukup sekali bikin trading plan, bisa dapetin potensi cuan tanpa ngeliatin market berhari-hari. Ini dia strategi swing trading. Strategi ini bisa bikin trading kamu lebih nyantai. Yuk kita bahas strategi swing di video kali ini. Hai, aku Alif. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin ingatkan ke teman-teman untuk subscribe dan nyalakan tombol bell notifikasi supaya kalian nggak kelewatan sama tips-tips seru seputar trading forex di channel YouTube MAFX. Kita paham kok, nggak semua orang punya waktu untuk mantau chart terus-terusan atau update berita ekonomi global. Apalagi buat kamu yang punya pekerjaan utama atau bisnis yang nggak bisa ditinggalin gitu aja. Banyak pasti di antara kalian yang pengen punya side income tapi nggak punya waktu luang untuk mantau market terus-terusan. Trading emang bisa jadi side income yang menggiurkan, karena untuk dapetin potensi profitnya nggak butuh waktu yang lama. Tapi kalau mesti duduk depan layar, mantau chart tiap hari, mana sempet kan? Nah, masalahnya itu bukan cuma waktu. Tapi selain capek kerja, ngeliatin chart tiap hari juga bisa bikin capek mental. Emosi jadi naik turun, dan akhirnya kita sering ngambil keputusan yang nggak rasional. Ditambah lagi FOMO, takut ketinggalan momen ketika ngelihat pergerakan harga yang signifikan. Akhirnya, malah buka posisi yang nggak seharusnya dan ujung-ujungnya rugi. Tenang aja, buat kamu yang punya permasalahan kayak gitu, kita punya strategi yang cocok. Nama strateginya swing trading. Strategi ini fokus ke pergerakan harga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Karena biasanya dilakukan dalam jangka waktu harian sampai mingguan, tergantung kondisi market. Swing trading ini memungkinkan kalian untuk trading tanpa harus kejebak sama rutinitas harian market yang sangat volatil. Karena kalian nggak harus buka posisi berkali-kali dalam satu hari dan nggak harus ngeliatin chart terus-terusan. Nah, dalam swing trading ini, ada 3 jenis strategi swing yang bisa kalian coba. Reversal swing, retracement swing, dan breakout swing. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Reversal swing trading. Reversal swing ini fokusnya adalah mencari pembalikan arah tren. Inti dari strategi ini adalah mencari momen ketika tren harga berbalik arah. Misalnya ketika harga berada dalam keadaan uptrend. Kalian bisa mencari momen ketika tren berbalik arah menjadi downtrend. Begitupun sebaliknya. Time frame yang dipakai strategi ini adalah time frame besar, seperti time frame 4 jam, 1 hari, atau lebih dari itu. Kenapa sih time frame besar? Karena pergerakan harga pada time frame besar itu cenderung lebih stabil, dan pembalikan arah tren lebih terlihat jelas dalam jangka waktu yang panjang. Untuk memakai strategi ini, kamu bisa mulai dengan mengidentifikasi tren. Ketika tren sudah menunjukkan tanda-tanda reversal, langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengkonfirmasi perubahan tren tersebut dengan bantuan indikator teknikal. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah moving average, yang bisa membantu kita melihat apakah harga mulai menembus atau bergerak berlawanan dengan garis MA. Misalnya, ketika harga berada dalam uptrend, kalian bisa mulai mencari tanda-tanda bahwa momentum mulai melemah. Salah satu sinyal yang umum adalah ketika harga mulai membentuk pola double top yang menyerupai 2 puncak di area resistance. Seringkali menandakan potensi pembalikan menjadi downtrend. Nah, begitu kalian melihat double top, langkah berikutnya adalah menunggu konfirmasi. Jangan terburu-buru membuka posisi sell hanya karena pola ini muncul, karena market bisa aja masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan tren. Tunggu hingga harga menembus garis support yang berada di bawah pola double top. Setelah konfirmasi tersebut muncul, barulah kalian bisa membuka posisi sell. Pastikan juga menggunakan stop loss untuk mengelola resiko. Misalnya kalian bisa letakkan stop loss di atas puncak tertinggi dari pola double top tadi. Tujuannya untuk meminimalisir resiko kalau harga tiba-tiba berbalik arah. Jadi, kunci dari reversal swing trading adalah sabar menunggu konfirmasi pembalikan arah tren. Dan jangan buru-buru membuka posisi sebelum semua sinyalnya mendukung. Dengan ini, kamu bisa masuk ke market dengan lebih percaya diri dan mengurangi potensi resiko. Oke, kita masuk ke strategi yang kedua, retracement swing trading. Strategi ini memanfaatkan momen koreksi dalam tren yang sedang berlangsung. Misalnya, harga sedang dalam tren naik atau uptrend, biasanya ada momen koreksi di mana harga akan turun sementara sebelum lanjut naik lagi. Kamu bisa memanfaatkan momen koreksi ini untuk mengambil posisi. Time frame-nya tetap sama, 4 jam atau lebih, karena kita masih fokus dengan pergerakan harga jangka panjang. Untuk memakai strategi ini, pastikan kalian sudah mengidentifikasi tren utama yang sedang berlangsung. Misalnya, kalau harga sedang dalam uptrend, kita perlu memastikan bahwa tren ini cukup kuat. Kalian bisa menggunakan indikator lain seperti moving average. Setelah tren utama teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menunggu momen koreksi terjadi. Koreksi adalah pergerakan harga yang berlawanan dengan arah tren utama dan bersifat sementara. Misalnya, dalam uptrend, harga mungkin mengalami penurunan sementara sebelum akhirnya kembali naik melanjutkan tren utamanya. Begitu juga sebaliknya, di dalam downtrend harganya bisa naik sementara sebelum akhirnya kembali turun.
Untuk mengukur kedalaman koreksi ini, kalian bisa menggunakan indikator Fibonacci retracement yang sangat berguna untuk menemukan level-level penting di mana harga kemungkinan akan berhenti terkoreksi dan melanjutkan tren. Cara menggunakannya adalah dengan menarik garis Fibonacci dari titik terendah ke titik tertinggi dalam pergerakan uptrend atau sebaliknya. Level-level Fibonacci yang sering digunakan untuk menemukan titik masuk yang ideal adalah 50% dan 61,8%. Misalnya, dalam uptrend, setelah menarik garis Fibonacci, kalian bisa melihat apakah harga turun menuju salah satu level tersebut. Jika harga menyentuh level 50%, ini bisa menjadi sinyal awal bahwa koreksi sudah mulai selesai. Dan harga kemungkinan besar akan melanjutkan tren naiknya. Setelah mendapatkan konfirmasi ini, kalian bisa membuka posisi buy di uptrend atau posisi sell di downtrend dengan keyakinan bahwa harga akan melanjutkan tren utamanya setelah koreksi selesai. Untuk mengelola resiko, jangan lupa selalu menempatkan stop loss di bawah level Fibonacci terendah jika kalian ingin melakukan buy, dan di atas level Fibonacci tertinggi jika kalian ingin melakukan sell. Untuk meminimalisir kalau harganya ternyata bergerak berlawanan dengan ekspektasi. Yang terakhir adalah breakout swing trading. Strategi ini memanfaatkan kelanjutan tren dalam jangka waktu yang panjang dengan konfirmasi harga sudah melewati level support dan resistance. Ketika breakout terjadi, biasanya tren cenderung berlanjut dan kalian bisa ambil kesempatan untuk buka posisi. Sama kayak dua strategi sebelumnya, time frame yang digunakan juga besar karena kita fokus ke tren jangka panjang, bukan pergerakan kecil yang bisa terjadi setiap menit. Kalau kalian mau pakai strategi ini, kalian bisa tunggu sampai harga menembus support ataupun resistance. Dan setelah konfirmasi breakout, kalian bisa buka posisi searah dengan arah breakout tersebut, baik itu buy ataupun sell. Sekarang, kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, kelebihan dan kekurangan strategi swing trading. Pertama-tama, kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah kamu nggak perlu mantau chart setiap saat. Cukup luangin waktu sekali atau 2 kali aja untuk melihat pergerakan market. Jadi, nggak bikin stres. Karena kamu nggak harus cepet-cepetan buka posisi setiap ada pergerakan harga. Selain itu, proses tradingnya juga relatif lebih sederhana karena swing trader cukup mengandalkan analisis teknikal aja tanpa harus mempertimbangkan banyak tentang faktor fundamental. Tapi selain kelebihannya, pasti ada kekurangannya juga. Salah satunya, strategi ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai target profit karena swing trading ini nggak fokus sama pergerakan harga kecil. Karena menggunakan time frame yang lebih besar, swing trader perlu menempatkan stop loss dengan jarak yang lebih besar jika dibandingkan dengan trading dalam jangka waktu yang pendek. Ini berarti potensi kerugian juga lebih besar jika harga bergerak berlawanan dengan posisi kamu. Karena rentang pergerakan harganya juga lebih luas. Modal yang cukup dan kesabaran ekstra dibutuhkan di sini. Karena posisi bisa terbuka selama beberapa hari hingga berminggu-minggu. Dengan waktu yang lama ini, potensi loss juga lebih besar. Jadi, pastikan modal kamu cukup. Kontrol juga emosi supaya kamu tidak tergoda untuk mengambil keputusan gegabah di tengah jalan. Selain itu, posisi trading juga rentan terhadap resiko perubahan tren pasar, di mana pasar bisa berbalik arah tanpa sempat kalian pantau. Berbaliknya arah tren pasar ini dapat menyebabkan resiko kerugian yang cukup besar kalau kalian nggak siap menghadapinya. Nah, sebelum kalian coba strategi ini, penting banget nih buat tahu bahwa nggak semua orang cocok dengan swing trading. Buat kalian tipe yang suka buka tutup posisi cepat atau suka trading dalam ritme yang lebih cepat kayak scalping atau day trading, mungkin swing trading ini bukan untuk kamu. Karena kamu harus sabar menunggu posisi terbuka selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sebelum dapetin hasilnya. Jadi, kalau kalian gampang gelisah ngeliatin harga yang naik turun, atau kalian suka nih ngeliatin chart terus-terusan, strategi swing trading ini bisa kerasa lambat atau bahkan bikin frustasi. Tapi, buat kalian nih yang punya pekerjaan utama atau kegiatan yang menyita waktu, swing trading ini bisa menjadi pilihan yang pas. Kenapa? Karena kalian nggak harus mantau chart tiap jam. Cukup ngecek market sekali atau 2 kali sehari aja untuk memastikan posisi tetap aman sesuai rencana. Makanya, strategi ini cocok buat kamu yang ingin trading tapi tetap punya banyak waktu luang untuk melakukan kegiatan lain. Kerjaan jalan, trading jalan juga. Selain itu, buat kalian yang fokus mencari profit jangka panjang, swing trading ini bisa menjadi salah satu caranya. Kalian bisa ambil potensi cuan dari pergerakan harga yang lebih besar. Tapi harus sabar juga, karena nggak bisa buru-buru buka atau tutup posisi. Di sini kuncinya adalah disiplin dan tetap tenang menunggu momen yang pas. Kadang, harga suka bikin kita deg-degan karena bergerak berlawanan dengan posisi. Tapi kalian harus sabar, karena seringkali itu cuma retracement sebelum lanjut ke arah yang kalian prediksi. Kalau kalian tipe yang sabar dan tetap tenang ketika harga nggak sesuai sama harapan sementara dan nggak suka buru-buru, swing trading ini bisa menjadi jalan buat kalian.
Tapi buat kalian yang suka trading cepat, lebih dinamis, dan ingin melihat hasil dalam waktu yang singkat, mungkin swing trading ini nggak cocok buat kalian. Oke, itulah tadi pembahasan tentang strategi swing trading di Forex. Singkatnya, strategi ini cocok buat kalian yang ingin punya side income tanpa harus ngeliatin chart terus-menerus. Tapi ingat, meski strategi swing trading ini terlihat lebih santai, tetap perlu analisis yang matang dan kesabaran ekstra untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian video kali ini, aku harap teman-teman jadi paham lebih dalam tentang strategi swing trading. Buat teman-teman yang serius ingin mendapatkan uang tambahan dari trading, tapi masih takut nih terjun menggunakan akun live, teman-teman bisa belajar menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Like kalau kalian suka video ini, komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.